Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Quality University. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita mendapatkan amanah dari Syekh Akbar dan ingin ketemu secara empat mata. Dan kemarin sempat memberikan petuah-petuahnya dan akan memberikan sebuah benda atau sesuatu yang kiranya bermanfaat bagi kita terkait dengan kejadian kemarin pada saat kita mengobati Mas Ronald yang sedang terkena santet lugut pring ya. Jadi lugut pring kemarin sudah berhasil kami sembuhkan dengan menggunakan pasir lanang. Jadi lugut itu apa? Bulu bambu tapi masuk sampai ke tulang, jadi gatalnya itu sampai ke tulang. Jika digaruk-garuk seperti ini akan lecet-lecet dan tidak berhenti gatalnya. Dan menggunakan media pasir kemarin yang diberikan oleh Syekh Akbar, alhamdulillah lugut-lugut itu terangkat dan berangsur membaik. Untuk saat ini alhamdulillah kondisi Mas Ronald sudah berangsur membaik. Hanya saja masih terbaring karena masih ada jin jahat yang masih bersarang di tubuhnya, yaitu sumbernya ada di perut. Jin itu mendirikan rumah di perut bersama anak dan istrinya karena kontraknya sampai mati. Mas Ronald itu sudah dikontrak mati oleh yang menyantet ya teman-teman. Jadi kali ini mudah-mudahan saya dengan Mas Ijun disuruh untuk menemui Syekh Akbar di tempat ini ya. Baiklah teman-teman, minta doa dan dukungannya, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan ya dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita langsung saja ketemu. Baiklah teman-teman, kita sedang menunggu Syekh Akbar. Ini itu ada yang bercahaya. Syekh Akbar. Sepertinya sedang membawa sesuatu, Jung. Tungguin kameranya ya, Jung. Saya akan ke sana.
Kamera bawah situ bisa nggak Mbah? Kamera? Seakbar memberikan lagu ini. Dan sebentar lagi Seakbar mau bicara kepada kita tentang apa sebabnya Dia memberikan ya. Seakbar memberikan lagu ini. Monggo Syekh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cucu? Keadaan temanmu di rumah sekarang? Alhamdulillah, Eyang, kondisinya sudah membaik. Akan tetapi perutnya masih terasa sakit yang sangat luar biasa karena masih bersarang iblis jahat ada di perutnya. Maka dari itu aku membawakan yaitu labu ini untuk membersihkan isi dalam perut agar jin tersebut tidak betah tinggal di perut temanmu. Berarti manfaat kegunaan dari labu ini nanti diiris terus dimakan bagi yang sakit, seperti itu Syekh? Iya, betul sekali. Biasanya kalau sudah sangat baik, nanti ada gesekan energi sehingga para jin yang tinggal di perut teman kamu itu akan melarikan diri atau pindah ke tempat lain. Iya Syekh. Terus apakah harus sebanyak ini diberikan sampai habis atau bagaimana ini Syekh? Ini cukup satu botol kecil saja. Selebihnya kamu bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain itu untuk memastikan apabila mereka terkena hal yang sama. Terus kalau untuk berarti penyakit yang lain bisa disembuhkan juga selain dari santet? Tentu saja bisa. Semua itu tergantung bagaimana Allah memberikan. Semakin kamu yakin, maka penyakit apapun itu akan hilang. Jadi kuncinya itu ya. Selain yakin, buah ini juga mempunyai efek atau energi positif yang amat besar. Ini sengaja saya petik dari
kebun yang berada di alam. Kalau di waktu manusia mungkin ini berusia sekitar 100 tahun lebih. Ini yang apa? Saya tanyakan Syekh. Apakah labu ini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit baik medis maupun non medis, Eyang? Tentu saja bisa. Segala penyakit pasti ada obat. Jika kamu yakin labu ini bisa menjadi lantaran untuk kesehatan, maka sehatlah. Tapi yang paling penting, siapa yang menyehatkan? Tentu saja bukan labu ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang diciptakan pasti ada manfaat. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tidak ada manfaat. Apakah ada riwayat khusus untuk labu ini, Syekh? Riwayat bagaimana maksudmu? Asal usul labu ini dari alam jin. Nah, asal usulnya bagaimana kok bisa sampai ini terpetik dan ini untuk kami ini, Syekh? Karena saya itu prihatin melihat di alam jin sana seperti manusia biasa. Banyak jin yang mempunyai keluarga, mempunyai anak, bahkan ada yang berjaga. Seperti layaknya manusia. Cuma perbedaan waktu saja. Kalau untuk asal usul dahulu kala itu ada jin yang sangat jahat. Jin tersebut sudah seutuhnya dikendalikan oleh iblis. Lantaran ulama dari golongan jin mendapatkan ilham bahwasanya jin yang jahat tersebut bisa dikalahkan hanya dengan dilempar dengan labu. Apalagi jin-jin yang ilmunya tidak begitu kuat pasti terus bergerak. Baiklah, yang ini akan saya bagikan kepada teman-teman kami, yang sedulur kami yang membutuhkan, karena banyak sekali dari sedulur-sedulur kita ini yang sakit, baik yang medis maupun yang non medis. Itu sering sekali kami temui pada saat berkunjung ke rumah saya. Ya. Yang terpenting sebelum memakan labu ini, Iya, ucapkan kalimat syahadat dan niatkanlah apa niatmu, dan diakhiri segala sesuatu itu
milik Allah. Jadi lillahi ta'ala. Apakah kamu sudah sampai kamu sudah paham? Ini manfaatnya apakah dagingnya saja atau sama kulitnya atau berikut biji-bijinya saja? Semua bermanfaat. Jadi semua bisa digunakan ini. Bisa digunakan. Apalagi biji. Bijinya kalau ditanam pasti akan lebih banyak lagi. Jadi bisa untuk menyembuhkan orang lebih banyak lagi. Jika penyakit dari seseorang itu sudah keluar, maka rebuslah biji-biji yang tersebut. Paling tidak 3 biji. Rebus. Kalau minum 3 kali sehari. Gitu. Atau pada sholat subuh dan pada sholat asar. Terus seperti ini sih. Biasanya ketika orang tersebut bisa sembuh, itu biasanya mengasih imbalan kepada kami. Dan apakah saya menerimanya? Imbalan itu adalah sebuah hadiah. Misalnya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Jika kau menolak, maka yang terjadi seperti yang memberi itu terhilang karena menolak pemberian. Berarti asal yang menggunakan ini ikhlas, terus saya juga ikhlas, ini bisa kami terima seperti itu. Apalagi niatmu itu untuk membangun tempat belajar dan mengajar. Apakah uang tersebut bisa digunakan untuk sarana pembangunan padepokan? Bisa saja, karena uang itu doang dan padepokannya juga doang. Jadi jelas bisa. Tidak mungkin kamu bisa membangun sebuah bangunan di alam gaib. Karena kamu ini adalah yang kelihatan bukan termasuk yang gaib. Betul sekali, Syekh. Memang amanah dari Syekh untuk membangun padepokan itu memang bentuk dohir. Dan bagi yang mau belajar itu dari kalangan kita manusia, baik mau jin yang mau belajar, ya silakan saja. Tapi yang terpenting harus ada sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Iya. Makanya saya tidak bisa untuk membantu mengasih sekeping uang untuk emas dan sebagainya. Saya hanya memberikan
sebagai bekal untuk mendirikan. Nggih, iya. Dan carilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang insya Allah. Kalau niatmu ingin mendirikan pabrik supaya semua manusia, baik itu manusia yang hidup bergelandang atau manusia yang biasa-biasa, semua itu manusia. Jangan sampai kamu membeda. Karena setiap manusia juga itu adalah ciptaan Allah. Baiklah, Syekh. Saya ada satu pertanyaan lagi, Syekh. Apakah orang-orang yang sehat boleh memakan labu ini, Syekh? Terkadang badan manusia itu terlihat sehat, Betul. tapi belum tentu yang dalam juga sehat. Untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk, alangkah baiknya memakan labu sebelum terlambat. Niatkanlah untuk menyehatkan diri. Sehat jasmani dan sehat rohaninya. Silakan ambil labu itu dan gunakanlah dengan baik. Semoga kamu beruntung dan semoga Allah memberimu rezeki yang tidak dapat disangka-sangka sebelumnya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Masih banyak tugas yang harus saya kerja. Ini salah satu janji saya. Jika saya penuhi. Baik, Syekh. Amanah, Syekh, akan saya jalankan dengan sepenuh hati, dengan rasa tulus dan ikhlas, Syekh. Dan tujuan kami memang untuk membantu sesama bagi yang terzolimi maupun sedang terkena musibah. Itu bagus sekali. Niatnya bagus. Makanya tidak heran kalau seantara yang memilih sebagai murid. Semenjak kamu masih kecil, semenjak kamu masih hidup, Apakah waktu saya di pesantren, Syekh Antalaya selalu mendampingi saya, Syekh? tentu saja iya. Apakah kamu tidak ingat ketika pembangunan pondok tempat kamu mengaji itu ada seseorang yang menaiki tangga, dan ketika kamu lewat tangga itu jatuh dan tidak mengenai sebenarnya itu dihalangi oleh sang Allah, tapi kamu tidak berapa itu dan tidak menyadarinya. Apa kamu masih ingat? Astagfirullahaladzim. Betul sekali, Eyang. Saya baru ingat waktu kejadian itu. Di mana kejadian itu amat sangat janggal. Yang harusnya tangga itu menimpa saya dan saya terkena musibah. Tapi alhamdulillah saya tidak terkena apa-apa dan jatuh di samping saya.
Itu salah satu kebaikan yang sebenarnya. Ya sudah, saya pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah tenang ya. wabarakatuh. Semutan lah, semutan. Oh, ngerti apa ya? Apa? Labu. Kalau di sini kan bundar ya, Mbak. Iya. Ini lagunya gepeng. Lucu kan. Ini nanti diiris-iris, nanti diberikan kepada yang membutuhkan, terutama orang yang sedang sakit, baik sakit medis maupun non medis. Kami bantu dengan wasilah ini. Ini amanah dari Syekh Akbar. Terus saya mau tanya, Mbak. Tapi Bakar tadi apa bertanya tentang pada belakang atau tidak? Menurut Syekh Akbar bagaimana? Saya sempat bertanya kepada Syekh Akbar, sebaiknya hasil dari pemberian imbalan yang menggunakan labu ini bisa untuk memulai pembangunan padepokan. Jadi saya nggak berani memakai uang ini untuk pribadi saya sendiri. Kalau begitu saya minta 1 iris, Mbak. Tapi saya tidak bisa mengasih banyak. Saya juga minta nanti untuk kesehatan saya sendiri. Di tanah keluarga makanya. Dan Tapi paling saya bisa bantu 1 juta paling. Yang penting dekat mungkin. udah kalau begitu saya juga minta, kan keluarga saya 4, kalau kamu kan baru 3 ya, masih kecil. Saya 4 ya, saya 2 juta lah Ya. untuk Untuk pertama nih. untuk miwiti Nih. ya, untuk miwiti untuk pembangunan nanti dikumpulkan sama sekretaris saja. Ya, ini dari hasil imbalan bagi yang dermawan memberikan imbalan, nanti dikumpulkan di sekretarisnya saja, bendahara ya. Gitu teman-teman. Ya bilang Baiklah teman-teman, saya belum sahur kok. ya ini puasa 3 hari. Iya. Ini terakhir ya. Iya terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.